Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumil jam'i wad din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna bil kitabi wa faqihna fid din. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati kita dan kehidupan kita dengan petunjuknya atas agama ini, yakni agama Islam. Dan juga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk istiqamah, berkuat hati dan pegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melihat secara jelas dan nyata dengan mata kepala kita banyak manusia-manusia yang lalai dan banyak manusia-manusia yang hidup di atas kejahilan, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kelalaian mereka membuat mereka senantiasa berada di atas kegelapan yang begitu besar, baik di dunia ataupun di akhirat, yakni kebodohan. Karena tidak ada musibah yang besar kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali al-jahlu, yaitu kebodohan. Karena kebodohan ini merupakan serendah-rendahnya kedudukan yang ada di tengah-tengah manusia. Kita melihat orang-orang yang bodoh, dia akan mengekor kepada orang-orang yang dianggapnya bisa menguntungkan dirinya, tanpa dia melihat apakah ini kebaikan atau keburukan. Mereka berjalan sesuai dengan hawa nafsunya, yang dalam pandangan mereka adalah perasaannya, akalnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bodoh akan menyesatkan mereka dengan akal-akal mereka. Karena kebanyakan dalam mereka beragama sekalipun, mereka mengikuti cara beragamanya kebanyakan manusia, sehingga mereka meninggalkan apa yang dengannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya beragama dengannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan di atas pemahaman yang benar. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang sebuah manhaj, metodologi, tata cara para salafus salih dalam mensucikan jiwanya. Kita memahami bahwa dakwah salafiyah itu senantiasa berjalan di atas ilmu dan amal. Dakwah salafiyah senantiasa berjalan di atas ilmu dan amal. Karena tidaklah bermanfaat ilmu kecuali adanya amalan.
Begitu pula tidak akan bermanfaatnya amalan kecuali berdiri di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kalian mengikuti atau menyangka atau mengamalkan satu amalan yang di dalamnya tidak terdapat ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang besar. Bagaimana di hari yang tidak ada lagi dapat berbicara, pendengaran, penglihatan, semuanya tidak bisa berbicara. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun." Hari di mana mulut mereka ditutup dan kemudian yang berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka. Yang berbicara adalah mata mereka, yang berbicara adalah telinga mereka. Ada 5 anggota badan nanti di yaumil qiyamah yang akan berbicara. Mata, telinga, kemudian kulit, tangan dan kaki. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan kita. Semuanya. Tidak ada yang selamat pada hari itu. Maka orang-orang yang berjalan di atas kebodohan, lalu mereka mengikuti agamanya nenek moyang. Ada di antara mereka yang kafir menjadi Yahudi wa Nasara. Ada di antara mereka yang musyrikin, Majusi, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Ada juga mereka berada di atas Islam tetapi dengan kebodohan, dengan kejahilan hidup mereka, yakni tidak menyandarkan segala sesuatu amalan dalam agamanya dengan dalil. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika didatangkan kepada mereka dalil, mereka menolaknya. Mereka mengatakan apa yang kami dapat dari nenek moyang ini adalah sudah cukup bagi mereka. Dan ini merupakan mental yang begitu buruk. Maka hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali bagi seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kenapa kita membahas tentang metodologi para salafus salih dalam mensucikan jiwanya? Kenapa kita membahas masalah ini? Karena tadi bahwa dakwah salafiyah berdiri di atas ilmu dan amal. Dan yang kedua, dakwah salafiyah terhadap umat ini senantiasa berada di atas usul. Yang pertama itu adalah tarbiyah. Yang pertama adalah tarbiyah. Dan yang kedua adalah tasfiyah, mensucikan manusia dari peribadatan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya benar. Karena ibadah apabila tidak benar, walaupun ikhlas karena Allah, tidak diterima oleh Allah. Begitu pula ibadah yang benar, di dalamnya tidak terdapat keikhlasan, itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ada kalimat hunafa. Tidaklah diperintahkan mereka beribadah kepada kami itu kecuali dengan ikhlas, lahuddin, yaitu dengan cara menjalankan semua perkara agama mereka, berada di atas agama hunafa, lurus jalannya, tidak bengkok-bengkok. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan agama ini adalah jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, yakni jalan yang di dalamnya ditempuh dengan tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat. Jalan Allah yang lurus adalah jalan yang di dalamnya ditempuh dengan tauhid. Di jalan Allah yang ditempuh di dalamnya dengan sunnah. Tidak mungkin sunnah itu benar kecuali hanya sunnah saja yang berjalan di tengah-tengah manusia, tidak dicampur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dan tidak membenarkan kebenaran itu dicampur dengan kebatilan. Dan kebenaran itu hanya ada satu,
Di dunia ini kebenaran itu hanya ada satu. Allah mengatakan apa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah dan Rasulnya bukan kebenaran. Selain daripada apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat bukan kebenaran, walaupun indah. Walaupun indah dipandang mata. Walaupun penuh dengan kebaikan. Karena tidak ada kebaikan kecuali berdiri di atas perintah Allah, perintah Nabi, dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Kenapa kita membahas tasfiyah, kesucian hati? Karena di dalam beragama, sesuatu yang paling penting bagi kita sebelum kita beramal adalah kesucian hati kita. Makanya banyak para ulama yang membuat kitab yang berjudul dengan Tazkiyatun Nufus, yaitu kesucian jiwa, yang di dalamnya yaitu banyak sekali keutamaan-keutamaan dari mengingat kematian, keutamaan-keutamaan zuhud dan wara, keutamaan senantiasa melunakkan kalimat ucapan-ucapan, senantiasa menundukkan hati di atas kebenaran, dan banyak sekali. Maka kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang masalah bagaimana para salaf, yakni para sahabat Nabi, di dalam mensucikan diri mereka. Kita lihat dulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu adalah orang-orang yang merasa tidak selamat dari kemunafikan. Berbeda dengan kita pada hari ini. Kata para ulama, dulu para salafus salih, yakni para sahabat, mereka adalah orang yang paling kuat dalam memperhatikan keadaan hati mereka. Sampai-sampai ada di antara mereka yang ketika berubah keadaan mereka ketika di majelis ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia sedang di pasar berubah dari akhlaknya, dari sikapnya, dari cara mereka mengingat Allah, mereka menganggap diri mereka sebagai seorang munafik. Kita mengenal dengan yang namanya Hanzalah ketika menyebut dirinya sebagai seorang munafik. Dikatakan, dia mengatakan Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Karena dia merasa dia sudah melakukan perbuatan orang-orang munafikin, yakni riya dalam beramal. Ketika di sisi Nabi SAW, ketika di dalam majelis ilmu, tampak bagi dirinya seakan-akan di depan dirinya surga dan neraka. Maka tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah, ketundukan yang begitu besar di dalam majelis ilmu. Tapi ketika sedang di luar majelis ilmu, lupa lagi dengan perintah Allah, lupa lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermain-main. Karena bagaimana sifat orang-orang munafikin yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13, 14, 15, ya. Bagaimana sifat daripada orang-orang munafik? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengingat Allah, qalu amanna, kami beriman. Dan ketika mereka berkumpul dengan syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian. Saya adalah orang yang hanya bermain-main dalam masalah agama. Para sahabat khawatir dia dalam beragama, dia bermain-main. Khawatir, sangat khawatir sekali. Begitu juga kita lihat bagaimana para sahabat dalam mentasfiyah dirinya. Ketika turun firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Langsung sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi. Bahkan ketika ayat ini turun, para sahabat khawatir kalau mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, karena mereka sudah mencampur kehidupan mereka dengan kezaliman, kezaliman kepada manusia, kezaliman diri sendiri. Apa kezaliman diri sendiri? Dosa dan perbuatan maksiat, dosa. Ya. Maka para sahabat menyangka, wah, ayat ini begitu berat. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Ini zalim.
Sampai bertanya, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim ya Rasul? Kami sudah banyak berbuat zalim. Banyak maksiat, banyak lupa kepada Allah. Ada kedengkian di dalam hati, ada iri, ada kecintaan kepada kehidupan dunia. Ya. Ada juga kezaliman-kezaliman yang lain dari harta dan lain sebagainya yang mereka tidak menyadarinya. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah perkataan daripada Luqman kepada anaknya. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang para sahabat. Rupanya maksudnya adalah orang yang beriman yang tidak mencampuri diri keimanan mereka dengan perbuatan syirik kepada Allah. Karena ini asas daripada keimanan, tauhidullah. Diperintahkan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah sudah mengatakan, falyakun awwalu ma tad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Jadilah kamu orang yang paling pertama kali menyuruh mereka kepada syahadat. Ayyuwahidullah, hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena usul dasar daripada kesucian hati adalah tauhid. Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah buku, Ashrun Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. Ada 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Kita akan bahas juga nanti di sini. Apa kaidah-kaidahnya? Di dalam kaidah yang pertama beliau membahas itu tentang masalah tauhid, pentingnya tauhid. Karena ketika seseorang itu hatinya sudah terdapat ria, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, maka akan terlihat perbuatannya itu berbeda. Lihat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, orang yang ikhlas dalam amal adalah orang yang tidak berubah ketika dia sedang sendiri atau ketika dia sedang bersama-sama dengan yang lain. Ini kalau sama-sama dengan yang lain, jaim luar biasa, ya, menunjukkan keimanan, menunjukkan ketawadhuan, menunjukkan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang indah, akhlak yang mulia ditunjukkan kepada manusia, sehingga tersebar di tengah manusia, fulan adalah orang yang baik, sangat baik, tutur katanya indah. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana sikap dia ketika dia sedang sendiri bersama istrinya yang berada di bawah kepemimpinannya? Maka Nabi SAW melarang kita untuk merubah perbuatan kita berpura-pura di tengah-tengah manusia. Karena orang yang berpura-pura dalam beragamanya, dibagus-baguskan dalam beragamanya ketika di tengah-tengah manusia, kemudian dia tidak bagus di tengah kesendiriannya, ini sebagai golongan daripada orang-orang yang memiliki sifat nifak, dan ini sangat berbahaya. Ya, jangan sampai ketika bersama-sama kita menunjukkan keimanan, tapi ketika sedang sendiri di malam hari, ketika bangun kita dari tidur kita di tengah kegelapan malam, apa yang kita lakukan? Bermalas-malasan. Waliyadzubillah. Ya. Ketika sedang bersama-sama kita melihat ada sebagian dari ajaran-ajaran namanya muhasabah akbar. Apa namanya? Muhasabah akbar. Jadi ada satu orang yang berdoa, kemudian yang lainnya apa? Mengaminkan. Wah, sampai nangis-nangis. Intonase, narasi, kalimat-kalimatnya itu membuat orang jadi apa? Nangis. Nangis dia bersama-sama. Tapi ketika sedang sendiri, maksiat. Karena nangisnya sudah sudah di majlis, sudah dibuat-buat sama dia. Ya, dengan kalimat-kalimat puisi dan lain sebagainya. Islam tidak mengajarkan hal demikian. Justru Islam itu menitik beratkan kepada seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah di tengah kesendiriannya. Salat 5 waktu secara terang-terangan dilihat oleh manusia. Zakat, rukun Islam, semuanya secara terang-terangan dilihat oleh manusia. Tapi ibadah nawafil untuk kesucian jiwa banyak sekali melebihi daripada kewajiban. Itu untuk mensucikan jiwa kita. Bagaimana dulu Umar bin Khattab ketika dalam salah satu peperangan hilang, dicari oleh para sahabat, kemana Umar?
dicari di tengah kegelapan malam, ya. Rupanya begitu di center, begitu dilihat, dikasih, bukan di center ya, dikasih cahaya, Umar bin Khattab, ya, itu di belakangnya sedang ada apa? Sedang ada harimau, ya. Umar bin Khattab sedang menangis, dia bermuhasabah, walaupun ada dari jalur riwayat lain mengatakan ini adalah sebuah kisah yang dhaif, ya. Kemudian rasa takutnya besar kepada Allah ketika dia terbangun. Ada yang bukan membangunkan dia, mengingatkan dia. Dia sedang menangis sampai basah bajunya, ya, di tengah kesendiriannya. Karena kenapa? Bagaimanapun kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah mengatakan hari yang begitu besar, hari di mana manusia semua lari daripada ibunya, daripada bapaknya, daripada saudaranya, daripada anaknya, lari semuanya, dari sahabatnya lari semua. Likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yu'ni. Semua punya urusan yang begitu berat pada hari itu, hari kiamat. Ketika ditampakkan kepada mereka neraka jahanam, yang neraka tersebut dengan 70.000 tali kekang, dalam riwayat lain 50.000 tali kekang, yang masing-masing tali kekangnya tersebut diseret, ditarik oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat, yang besarnya malaikat itu diriwayatkan dari pundak ke kupingnya sejauh 700 tahun perjalanan. Neraka jahanam, hari di mana manusia semua lari, hari yang begitu adil. Maka orang-orang yang selamat dengan kematiannya, apa kata Allah? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya. Kalau hatinya tidak selamat, ini dalam surah As-Sura. Dalam surah As-Su'ara ayat yang ke-88 dan ayat yang ke-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, yakni bertauhid. Hati yang bertauhid. Karena penting, seseorang yang mati dalam keadaan tidak bertauhid, dia masih mengkhawatiri orang-orang yang hidup. Ada orang-orang yang mati, dia masih mengkhawatiri orang-orang yang hidup. Anak saya masih kecil, belum bisa kerja. Kalau saya mati, nanti anak saya yang ngasih makan siapa? Kalau saya mati duluan, nanti anak dan istri saya siapa yang ngasih makan mereka? Rumah masih ngontrak, nanti mereka diusir-usir dari kontrak dan lain sebagainya. Betapa hebatnya seseorang yang masih memiliki kepedulian yang besar, tetapi di dalamnya terdapat keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Jadi selama ini mereka menyangka bahwa yang ngasih makan anak dan istrinya, yang mencukupi kebutuhannya adalah hasil dari apa? Dari tangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya satu-satunya. Nah, ini ibu-ibu kan pasti kalau punya anak satu-satunya masih kecil, sayangnya luar biasa. Dijaga itu anak. Bahkan sampai ketika terjadinya gempa, ya, itu ada seorang ibu yang memeluk anaknya. Sayang dengan anaknya. Imma apakah dia orang muslim, imma apakah dia orang kafir, sayang. Dan Allah lebih sayang kepada seorang hamba melebihi daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya satu-satunya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Kita masih meragukan Allah. Maka dikatakan para ulama dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh, salah satu yang menyebabkan siksa di dalam kubur adalah keraguan kepada apa yang akan dia tinggalkan. Nggak usah ragu. Kalau sudah waktunya mati, yang dipersiapkan apa? Diri kita. Makanya suruh Nabi, kita diperintahkan banyak mengingat mati. Apa kata Nabi SAW? Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak mengingat mati. Yang muda banyak mengingat mati, yang tua apalagi. Ya. Tapi kan yang namanya kematian itu tidak harus yang muda duluan, tidak harus yang tua duluan. Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita persiapkan? Takut mati nggak boleh, ya. Benci dengan kematian
Tidak boleh. Salah satu tanda buruknya hati seseorang, ya, itu di dalam kitab Az-Zuhud wal Wara' Ibnu Abi Dunya. Di antara salah satu tanda buruknya hati seseorang dalam tauhidnya ketika dia apa? Takut dengan kematiannya dan benci dengan kematian. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa orang yang senang bertemu denganku, aku senang bertemu dengan dia. Kalau bertemu Allah namanya apa? Mati. Dan siapa orang yang benci bertemu denganku, aku benci bertemu dengan dia. Ini dalam hadisul Quds. Ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin banyak-banyak mengingat mati, persiapan diri. Orang yang cerdas itu kata Nabi apa? Orang yang mempersiapkan diri buat kematian. Bukan mempersiapkan dunia terus. Dunia banyak, besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Buat apa? Ya, kalau amal soleh tidak besar. Makanya tasfiyah, pensucian jiwa, ya, dan hati yang senantiasa diusung oleh para salafus salih, yaitu adalah hati yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kajian tentang tauhid itu udah kajian yang paling utama yang kita hadiri. Ya, salah satu usul, ya, nawaqidul Islam, makna la ilaha illallah, makna taghut, ya, qawaidul arba, sittatul mawadi', dan semua akidah tauhid, Fathul Majid dan lain sebagainya, itu harus kita fahami. Jangan sampai rupanya kita mati masih ada tatoyur, mati masih ada kepercayaan khurafat, tahayul, masih percaya kalau arwah ada arwah gentayangan, masih percaya ada pocong, masih percaya ada kuntilanak, masih percaya ada hari baik, ada hari sial, masih percaya macam-macam. Bagaimana kalau mati dalam keadaan tidak bertauhid? Ya, padahal pertanyaan para malaikat itu menyangkut tentang tauhid. Dari man rabbuka, madinuka, ya, man nabiyuka, semuanya ada bicara tentang tauhid dan sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, anjuran kepada kita untuk mensucikan hati kita. Disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kepada sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal sekerat daging. Ya, daging, ada sekerat daging. Ada juga yang mengatakan ini adalah segumpal darah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila baik ini sekerat daging tersebut maka baik semuanya, apabila rusak maka semuanya rusak. Ini Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan hati. Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizahullah taala, beliau membuat sebuah buku Khulasatut Ta'zim Al-Ilm, ringkasan dalam memuliakan ilmu. Bagaimana cara seseorang itu untuk mendapatkan ilmu? Yang paling pertama kali yang beliau bahas adalah hati. Sucikan hati kita. Jangan sampai ada riya dalam amal. Ketika kajian begini, kita kan duduk bawa buku rapi. Karena ada di tengah-tengah kita ada manusia di sebelah kita yang melihat kita, bersemangat kita. Tapi bagaimana kalau kajian online di rumah kita? Apa yang kita lakukan? Sambil tiduran, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, ya, sambil enggak nulis dan macam-macam. Padahal yang kita inginkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan buru-buru kalian untuk menguasai Al-Qur'an. Karena Allah sudah mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah yang memasukkan taufik, Allah yang memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Seberapapun kita berusaha, kalau Allah tidak memasukkan ke dalam hati kita percuma. Makanya ta'addub, adab kita dalam menuntut ilmu bukan hanya ketika kita sedang di
majelis offline, tapi ketika online mendengarkan kajian secara khusus, kita duduk di taman surga, maka lihat kita sedang dilihat oleh Allah. Jadi yang pertama yang diperhatikan bagaimana para salafus salih dalam mensucikan hati mereka dan jiwa mereka adalah menanamkan keikhlasan dan tauhid yang lurus ke dalam diri mereka. Dan itu perkara yang sangat penting. Ya. Di dalam kitab Asrun Qawaid, beliau mengatakan bahwa kaidah yang pertama, at-tauhid aslun ma tuzaqqu bihi an-nufus. Nah, beliau mengatakan begini, tauhid adalah merupakan dasar pertama seseorang itu dalam mensucikan jiwanya. Karena tanpa tauhid semuanya akan berantakan. Semuanya akan berantakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba itu, yang dilihat itu adalah hatinya dan juga amalnya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah enggak melihat bentuk kalian. Wala amwalikum. Tidak juga melihat harta kalian. Dalam lafaz yang lain, wa amwalikum. Tetapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Karena Allah yang paling tahu hati kita, mana hati yang berkhianat, mana hati yang tidak berkhianat. Kumpul seperti ini, apakah kita menjamin bahwa kita adalah orang yang tidak berkhianat secara hati? Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang apa yang ada di dalam hati. Maka apa yang kita cari di hati kita, Allah paling tahu. Makanya sangat masyhur di kita, di telinga kita, bahwa ada mujahid, ada orang yang menuntut, ada yang mengajarkan ilmu, ada orang yang dermawan. Tapi semua kata Allah apa? Di yaumil qiyamah, kadzabta, kamu bohong. Bohong semua. Apa? Sudah besar amalan ini, sudah dibuktikan amalan ini besar di hadapan Allah. Tapi bohong kata Allah. Gara-gara apa? Tidak ikhlas. Tapi lihat seorang pelacur, ya, yang dia memberikan minum kepada seekor anjing, dia mati, ya. Dan ini banyak sekali. Begitu juga orang-orang yang telah membunuh sampai 100 orang yang dibunuh oleh dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah, hatinya condong kepada taubat, ampunan Allah. Karena begitu yang ke 100 ini, dia nanya kepada seorang pendeta, saya sudah 99 membunuh orang, bisa diampunin apa enggak? Kata pendeta, enggak bisa kamu. Apa-apaan? Sudah bunuh 99, masih aja kamu minta ampun. Dosa besar ini. Dibunuh akhirnya itu pendetanya. Artinya apa? Yang dia butuhkan taubat. Ikhlas dia dalam taubat. Makanya salah satu adab seorang alim dalam menyampaikan ilmu di dalam halaqahnya, dikatakan oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah di dalam Tazkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'alim, ya, beliau mengatakan salah satu adab yang harus dimiliki adalah tidak boleh mengajar untuk murid-muridnya yang ikhlas-ikhlas doang dalam beramalnya. Murid yang gak ikhlas dipaksa, ya. Karena kata Imam Malik, kami dulu dalam menuntut ilmu, kami gak ikhlas, dipaksa kami menuntut ilmu. Tapi ilmu lah yang membuat kami menjadi ikhlas. Jangankan orang yang tidak berilmu, tidak pernah ke majelis taklim, begitu di majelis taklim, pokoknya kamu kalau nggak ikhlas sudah keluar aja, nggak usah di sini. Siapa yang tahu hati seseorang? Maka ilmulah yang membuat seseorang itu menjadi ikhlas. Ini besar sekali di hadapan Allah. Ya, ini sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana para salafus salih di dalam mereka mensucikan jiwa mereka, yaitu mensucikan jiwa mereka dari kecintaan kepada kehidupan dunia dan takut kepada kematian. Setelah tauhid, yang paling penting bagi kita adalah jangan sampai ada di dalam diri kita kecintaan kepada dunia dan takut kepada kematian.
Ini sumber daripada malapetaka yang besar. Ya, ini sumber malapetaka yang begitu besar. Seorang mukmin ketika mencari dunianya, ketika dia mengais rezeki, mencari nafkah dengan tangannya, itu bukan karena dia cinta kepada dunia. Kalau cinta, dia tidak mau ditinggalkan. Kalau cinta, dia takut kehilangan. Ya, itu kalau cinta. Tapi kalau memang dia mencari nafkahnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai ibadah dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus menafkahi keluarganya, maka dia jalankan semuanya dengan baik, bukan karena cinta kepada dunia. Ya. Bukan karena cinta kepada dunia ini merupakan dasar daripada semua kerusakan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, sesungguhnya cinta kepada dunia itu adalah merupakan dasar daripada semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Maka harus kita hilangkan dari dalam diri kita penyakit al-wahan. Apa al-wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan juga takut kepada kematian. Mati harus dipersiapkan, bukan ditakuti. Keadaan seperti apapun kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ima naik pesawat jatuh hancur, ya, ataukah dia tabrakan, atau dia mati dalam kondisi sakit, atau tidak sakit sama sekali, matinya dikubur atau tidak dikubur, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk kematian. Kalau tidak mempersiapkan diri buat kematian, itulah orang yang paling merugi. Begitu mati, baru seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100, wa qala rabbirji'un, ya Rabb kembalikan saya ke dunia, mau ngapain? Mau beramal soleh yang dulu sering saya tinggalkan, mau sholat sunnah rawatib yang sering saya tinggalkan, ya, mau begini dan begini. Ini buat orang mukmin. Tapi ayat ini sebenarnya adalah buat orang kafir, buat orang-orang kafir yang minta kembalikan ke dunia. Dia mau beramal soleh, buat apa? Waktu di dunia hidup saja kalian tidak mau beramal soleh, ya. Yang kedua, pesucian jiwa yang dilakukan an-nufus, ya, tazkiyatun nufus oleh para salafus salih. Manhaj mereka dalam mensucikan jiwanya adalah yaitu membersihkan diri mereka dari noda-noda cinta kepada kehidupan dunia. Mereka melakukan zuhud dan wara. Dalam bab yang kedua ini panjang sekali. Ada zuhud dan wara. Apa itu zuhud? Meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat buat akhirat. Zuhud itu meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat buat akhirat. Ya. Adapun wara, meninggalkan yang sudah di akhirat itu bisa merusak dia. Dia tinggalkan semua amalan-amalan yang bisa menjatuhkan dia kepada dosa, kemudian dia menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Taib. Dan kemudian bagaimana manhaj salafus salih dalam mensucikan jiwa mereka? Yaitu mereka adalah orang yang paling takut dengan sifat-sifat yang buruk, dan mereka berusaha untuk menghindarinya. Seperti yang awal-awal saya sampaikan, mereka sangat takut dengan sifat nifak, ya. Mereka sangat takut dengan sifat nifak. Lihat Umar bin Khattab, satu ketika dia bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman, karena orang yang tahu siapa orang itu munafik atau tidak adalah Huzaifah ibnul Yaman. Yang lainnya nggak ada yang tahu, ya. Yang lain tidak ada yang tahu. Ya, makanya tidak boleh sekarang kita itu mengatakan oh dia munafik, oh dia mau munafik, susah dinasehatin, nggak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengatakan saudaranya munafik. Siapa yang ngasih tahu dia kalau dia munafik? Bisa jadi hanya munafik amal, bukan munafik i'tiqadi. Karena munafik itu ada dua, ada munafik yang besar, ya, ada munafik akbar, ada munafik asghar. Kalau munafik yang besar ini hakikatnya kafir, ya. Dan juga munafik itu ada munafik amali, amal yang dia beramal.
Amalan orang-orang munafik apa? Salah satu amalan munafik, kalau berkata dia berdusta. Sifat munafikin, tanda munafikin kata Nabi ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Makanya orang mukmin tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin mengada-ngada, berpura-pura. Orang yang suka berpura-pura, ketemu orang pura-pura baik, ketemu orang pura-pura bagus. Zul wajhain. Memiliki 2 wajah. Ya, orang mukmin enggak ada yang berdusta orang mukmin itu. Orang mukmin enggak mungkin berkhianat. Kalau sudah 2 wajah itu namanya apa? Berkhianat. Ketemu si fulan, wah, luar biasa. Begitu ketemu si fulan ini, tadi saya ketemu dia, rupanya dia begini-begini ya. Ya, zul wajhain. Kata Nabi, jauhi oleh kalian zul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Dan kita nggak boleh punya sifat itu. Kesini ngomongnya A, kesini ngomongnya B. Kecuali untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ya, kata Imam An-Nawawi, dusta yang dibolehkan salah satunya adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ya, lagi berselisih, ketemu sama si ini ngejelekin si B, ketemu sama si A ngejelekin si B, dia dengar si A ngejelekin si B, disampaikan ke si B. Kemarin ketemu si A, kamu katanya begini-begini. Wah, tambah parah itu, permusuhannya tambah parah, dan itu bisa disebut sebagai namam. Apa itu? Orang yang mengadu domba. Lisan ini memang jahatnya luar biasa. Bahkan ketika ditanya kepada Nabi SAW, apa yang banyak menyebabkan orang masuk surga? Kata Nabi ada 2. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Banyak orang masuk surga kata Nabi itu karena takwa dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bukan pura-pura, bukan jaim. Jaim itu kan di depan orang doang dia. Jaim lah, jaga. Yang begitu nggak enak sama orang. Nggak enak sama orang. Emang orang dapat punya pahala? Ya, emang orang punya apa? Bisa memberikan kepada kita dosa? Punya surga, punya neraka? Nggak bisa. Kalau kita beramal karena dilihat oleh manusia, hidup kita susah sekali hidup kita. Istri beramalnya karena ketika di depan suaminya susah hidupnya. Ada suaminya dia baik-baik. Nggak ada suaminya, pergi juga tuh orang akhirnya. Ya, sebel dia. Ya, sebel kalau suaminya ada. Ya, walaupun ini adalah tabiat. Ada tabiat wanita. Kalau dia sudah kesel, begitu nggak melihat, dia agak lega. Padahal mah rindu. Ya, ya dulu memang seperti itu. Ketika Nabi SAW meninggalkan istrinya karena istrinya meminta duit belanja lebih, Nabi tinggalkan istrinya, semuanya ke-9 istrinya ditinggalkan oleh Nabi. Nabi SAW sendiri di masjid. Ya, istrinya nggak nanya-nanyain kemana Nabi. Itulah wanita. Begitu Nabi pulang 29 hari karena Nabi izin 1 bulan ditinggalkan. Aku akan tinggalkan kalian 1 bulan karena kalian minta duit belanja lebih. Ya, aku akan ceraikan kalian semua, kata Nabi. Tapi Nabi menyendiri dulu. Ya. Begitu Nabi pulang 29 hari sampai rumah Aisyah. Kata Aisyah, kok udah pulang? Bukannya sebulan 30 hari. Ini baru 29 hari. Kata Nabi, bukankah bulan Islam itu 29? Kata. Ya, Nabi sesuai dengan janjinya 29 hari. Malah ditanya sama Aisyah. Ya, ini perihal ya yang disampaikan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana dalam surat At-Tahrim ada 2 orang yang akhirnya menyebabkan istri Nabi SAW melawan sama Nabi, berani sama Nabi. Ya, karena pindah dari Mekah ke Madinah, begitu gaul sama wanita Ansor beda lagi gayanya, berani sama suaminya. Ya. Nah, seperti itu. Taib, kita tidak akan bahas ini, ya. Karena nanti pembahasannya kalau pendek nanti malah salah dimengerti, ya. Iya, karena perbedaan begitu, perbedaan wanita muhajirin dengan ansor. Kalau muhajirin nggak berani sama suaminya, tunduk dia sama suami. Kalau ansor berani sama suaminya, ya. Ya, tapi mereka tetap adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan kamu pilih dunia seisinya, kamu milih dunia, saya kasih, kata Rasul, pesangon dari Baitul Mal. Tapi kalau kamu mau Allah dan Rasulnya, silahkan.
Musyawarah sama bapakmu. Kata Aisyah, enggak. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Luar biasa ini. Wanita Ansor begitu. Ya, tapi kata Aisyah, jangan kasih tahu yang lain kalau saya milih Allah dan Rasulnya. Ya, cukup saya doang yang tahu. Maksud Aisyah biar istrinya yang lain milihnya dunia. Jadi yang jadi istrinya cukup satu, siapa? Aisyah saja. Yang lain biar diceraikan. Ya itu luar biasa memang ya. Kecerdasan Aisyah. Tapi ya istrinya yang lain milih Allah dan Rasulnya, ya. Taib. Jadi dulu para sahabat Nabi sangat takut dengan perbuatan-perbuatan buruk. Disampaikan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kami para sahabat Nabi adalah orang yang menganggap dosa ya, dosa kecil itu seperti sebuah gunung yang akan menimpa kami. Mereka menganggap dosa kecil seperti gunung yang sedang menunggu ini ditimpa kepada mereka. Takut mereka kepada perbuatan dosa dan keburukan. Apalagi keburukan dalam keluarganya. Sangat takut mereka keburukan dengan keluarganya. Makanya dulu para sahabat Nabi, agar tidak terjadi keburukan dalam keluarganya, kecemburuan mereka kepada istrinya besar. Kecemburuan mereka kepada istrinya sangat besar. Apalagi salaf kita. Al-Imam Ahmad, dia punya istri. Sudah 30 tahun dia menikah. Ya, 30 tahun menikah. Kemudian datang istrinya sama Imam Ahmad. Wahai Imam, kalau dulu istri-istri salaf itu kalau memanggil suami itu dengan apa? Imam, pemimpin. Ya. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Sudah jelas itu. Dan seorang wanita adalah makmum bagi laki-laki. Tidak boleh dibalik. Pokoknya di rumah ini yang punya perintah Umi, Abi ikut aja. Ah ini bahaya. Ya, kalau begini bahaya. Karena apa? Yang Maisha adalah istrinya, suaminya jagain anak di rumah. Ya, ya bukan tidak boleh. Ibnu Mas'ud juga miskin, istrinya yang kaya. Maka Ibnu Mas'ud membantu istrinya, tapi istrinya tidak pernah merendahkan dia. Ya, seorang imam besar kaum muslimin, ahli fikih, Ibnu Mas'ud. Ya. Nah ini istrinya Imam Ahmad, ini bagaimana salafus salih dalam menjaga dirinya. Dikhawatirkan ada keburukan pada dirinya. Lihat para wanita. Dia bertanya kepada suaminya, wahai imam, kamu sudah 30 tahun menikah dengan saya. Apakah ada dari perbuatan-perbuatan saya yang kau enggak suka? Ada enggak dari perbuatan saya yang engkau tidak suka? Lihat. Bertanya dia kepada suaminya. Dikhawatirkan ada perbuatan istrinya yang tidak diridhoi oleh suaminya. Ini istri yang begitu perhatian terhadap agamanya. Karena surga dan neraka bagi seorang wanita adalah di mana? Di suaminya. Sampai kata Nabi SAW, fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Bagaimanapun sikap kamu kepada suami kamu, sikapnya bagaimana di rumah, itulah surga dan neraka. Ini kalau suami di rumah udah kayak di neraka, udah ini. Ya, bahaya. Wanita tidak mau menjaga diri, diperintahkan tidak taat, kalimat-kalimatnya kotor, dikit-dikit minta cerai. Ya, buruk kalimatnya. Sama suami tidak ada ihtiram, ya, tidak ada memuliakan, dianggap biasa saja, tidak percaya kepada suami dan macam-macam. Udah berat. Tapi kalau suami di rumahnya itu seperti di surga, dia mampu menjaga keimanannya. Yang dimaksud suami di rumah seperti surga, sikap wanita surga dan surganya buat wanita adalah menjaga keimanan suami. Jangan sampai disalahkan. Ada yang salah dalam memahaminya secara bebas. Ya, secara bebas dalil ini difahami bebas bahaya. Yang dimaksud dengan surga dan neraka, surga itu bukan berarti memanjakan suaminya di rumah kayak bidadari, ya sulit. Maksudnya jadilah istri yang menjadi surga bagi suaminya. Apa itu? Penopang keimanan, peneguh hati suaminya dalam keimanan. Kan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, harta apa yang paling layak kami cari? Kata Nabi ada 3. Lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Qalban khasian, hati yang senantiasa khusyuk. Dan yang ketiga,
wanita, istri, ya, seorang istri yang membantu suaminya meneguhkan hatinya dalam perkara agama. Lihat surga yang ada di rumahnya Nabi. Disampaikan, kata Nabi SAW, Allah merahmati sebuah keluarga yang istrinya membangunkan suaminya untuk sholat malam. Suaminya nggak bangun, dipercikan air. Jangan satu gelas dituang air. Dengan penuh kelembutan, dipercikan air. Itu adalah ciri daripada keluarga yang baik. Jadi jangan bayangan, oh surga, kata suami kayak di surga dong. Mau minum udah ada. Mi, kopi. Wah. Ya. Gimana sih jadi istri kamu? Saya jadi kafe tinggal manggil gini dia datang. Kamu jadi istri saya panggil nggak datang. Sibuk. Ya padahal istrinya lagi apa? Lagi istinjakan anaknya, lagi ngerapihin anaknya. Ya. Kan suami juga harus tahu diri juga. Oh lihat istrinya lagi sibuk, lihat istrinya mukanya kucel karena apa? Habis masak yang dia mau ayam bakar misalkan. Nah mukanya kan cemong-cemong itu. Ya. Terus istri bau bajunya karena apa? Suaminya minta jengkol goreng. Nah ini kan, ya. Nah ini jangan sampai berlebih-lebihan ya. Dimaknainya jangan terlalu luas sekali. Ya. Nah jadi mereka itu sangat takut dengan adanya keburukan. Kemudian Imam Ahmad, nah kita kembali kepada cerita Imam Ahmad, ya. Apa dariku yang engkau tidak suka? Apa kata Imam Ahmad? Semuanya aku ridho, semuanya aku ridho. Kecuali satu kata Imam Ahmad. Suara sandalmu yang terdengar oleh tamuku. Bayangkan bagaimana kecemburuan para salafus salih. Sampai suara sandal istrinya saja dia cemburu kalau didengar oleh tamunya. Karena kenapa? Wanita itu merupakan sumber fitnah yang besar bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, tidak aku tinggalkan bagi seorang laki-laki yang lebih besar fitnahnya melebihi para wanita. Besar fitnahnya. Ya. Makanya bagi para wanita menjaga diri. Wanita yang menjaga diri, qanitat, ya, yang taat, hafizat, yang menjaga dirinya, ya. Ini jadi betapa cemburunya para salafus salih itu dengan istrinya dan kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan banyak sekali kisah dalam masalah ini. Maka yang ketiga, para salafus salih mereka itu takut kalau banyak terjadi keburukan-keburukan dan kerusakan, fitnah yang masuk ke dalam rumah tangganya. Yunus ibnu Ubaid, ya, seorang tabi'in kalau tidak salah, ya. Beliau anaknya baru pulang dari majelis ilmu, sampai di rumah ditanya, kamu dari mana? Saya dari majelis ilmu. Majelis ilmunya orang Mu'tazilah. Apa kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, aku lebih suka engkau nongkrong dengan orang-orang di pinggir jalan itu yang penuh dengan kesia-siaan daripada kamu duduk di majelisnya orang Mu'tazilah. Dan bagaimana ketika dia sedang sama anaknya berdua, ada seorang salafus salih sedang sama anaknya berdua, ya, tiba-tiba datang orang Mu'tazilah bertamu ke rumahnya, ya. Ketika ditanya punya hajat apa? Rupanya mau ngobrol dia. Kemudian dia ngobrol, orang Mu'tazilah ngomong terus, dia ngomong sama anaknya, tutup telinga kamu. Syubhat itu besar. Syubhat dalam masalah agama gitu begitu besar, apalagi sekarang. Syubhat harokiyin, syubhat hizbiyin, sampai mengakar kepada ikhwan-ikhwan salafiyin yang kalau bukan pengajiannya ini nggak benar itu. Ya, jadi terkotak-kotak. Ya. Dakwah salafiyah tidak demikian. Ya. Dakwah salafiyah tidak demikian. Dia senantiasa berpijak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmis salaf. Siapapun para asatizah yang direkomendasikan, yang dia memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan manhaj salaf dengan benar, kita datangi majelisnya. Tapi hati-hati dengan syubhat. Ini sangat bahaya. Taib. Ya, setidaknya inilah, ya, yang ada di dalam diri kita.
Ya. Jangan sampai hati kita menjadi rusak. Dan kemudian ada 10 kaidah, kita akan bahas di sini sedikit, ya saya bacakan. 10 kaidah kita dalam mensucikan jiwa kita. Cara kita dalam mensucikan jiwa kita. Yang pertama tadi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala di dalam kitab beliau. Kemudian yang kedua, kaidah cara kita dalam mensucikan jiwa kita adalah banyak berdoa kepada Allah. Doa adalah merupakan kunci penyucian jiwa. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Yang dimaksud jiwa di sini adalah hati. Ya, an-nufus. Karena jiwa manusia tidak bermanfaat apabila tidak ada hati. Ya. Ada orang beramal, salat, tapi hatinya tidak salat, diterima atau tidak? Tidak diterima. Jadi hati. Ya. Tapi ada orang yang hatinya salat, perbuatannya enggak, diterima enggak? Nah, ini aliran apa nih namanya? Ada aliran begitu tuh. Aliran apa ya? Kemarin ada di kajian ummahat, ada ummahat ngomong, suami saya mengikuti aliran apa ya? Aliran yang kayak yoga itu, terus apa, pendalaman jiwa, nggak pakai zikir-zikir tertentu, dengan apa, ketentraman jiwa. Dia nggak sholat itu. Karena kenapa? Dia udah sholat katanya. Ya, ada lagi yang sholatnya di Mekah. Ya. Ada lagi yang bisa ngomong sama orang mati dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang ngaco ya. Ya, jadi hati. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari seorang mukmin di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Doa ini bisa merubah semuanya yang belum terjadi, termasuk takdir yang belum terjadi. Takdir yang belum terjadi bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Ya. Ada orang-orang yang ngomong ya, di mobilnya ditulis, kita ini manusia hanya wayangnya Allah. Benar nggak ucapan ini? Kita ini manusia hanya wayangnya Allah. Benar nggak? Nggak benar. Ini pemahaman Jabariyah. Karena kita juga bukan seperti wayang yang dia bergerak kalau digerakkan. Ya. Kita semua bergerak ini memang atas izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kepada kita kemudahan, kebebasan untuk apa? Berbuat. Lihat, Allah mengatakan, "Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy." Sudah jelas bagi kalian mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Siapa yang mau beriman, falyu'min. Ya, siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir, falyakfur. Silakan kafir. Ya, silakan yang mau beriman beriman, yang mau kafir kafir. Allah juga mengatakan dalam masalah rizki, dalam masalah kehidupan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri. Kita rubah kepada keimanan, ketakwaan. Maka doa itu dapat merubah takdir yang belum terjadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kata Abdul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a miftahu kulli khair, bahwa doa adalah kunci dari semua kebaikan. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang doa. Dan berdoa hanya kepada Allah, jangan pakai wasilah-wasilah. Kecuali 3 wasilah. Ya, berdoa tidak boleh pakai wasilah kecuali 3 wasilah. Yang pertama nama Allah, dan yang kedua apa? Amalan soleh, dan yang ketiga orang soleh yang masih hidup. Ini saja. Nggak boleh di depan kuburan doa, menyebutkan nama ahli kubur, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ada orang datang ke kuburan, dia punya penyakit, dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, dia datang ke kuburan. Wahai syekh, wahai sunan, wahai wali, saya sudah sakit udah lama, ya, tolong mintakan kepada Allah biar Allah sembuhkan penyakit saya. Jauh-jauh dia, sampai ke Surabaya, sampai ke Sulawesi. Padahal bisa jadi walinya aja meninggal dunia sakit. Ya. Bagaimana?
Ya, kan bingung kalau begini ya. Dia meninggal dunia aja karena sakit yang menahun. Imam Sufyan Ats-Tsauri sakit yang begitu panjang. Ya, ini luar biasa. Bahkan sakitnya seperti antara percaya dengan tidak percaya. Dia bukan orang yang kotor, dia bukan orang yang berzina dan lain sebagainya, tapi dia punya penyakit seperti itu. Ya, yang namanya Allah memberikan penyakit. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah Al-Quranul Karim sebagai sumber mata air penyucian jiwa. Al-Quranul Karim adalah sumber mata air penyucian jiwa kita. Banyak-banyak baca Quran, bukan baca doang, banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ya, dhaminallahu liman ittaba al-Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Lihat ucapan yang begitu mulia. Allah menjamin bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Qur'an bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Mengikuti ajaran Al-Qur'an, ajaran Quran, bukan teksnya doang. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan ikutilah apa teksnya Quran. Enggak, pemahaman Quran itu. Bagaimana para sahabat memahami Quran itu yang kita ikuti, bukan pemahaman kita masing-masing. Karena sekarang banyak para dai, pandai dia beretorika, ceramah, hari ini belajar, besok ceramah, besok berkhutbah, besok berfatwa. Itu kan orang-orang harokiyin, mengatasnamakan tarbiyah. Hari ini belajar, besok udah jadi murabbi dia, ya. Besoknya lagi udah jadi tukang fatwa, ya. Akhirnya apa? Dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Kalau kita ini hanya thalibul ilm atau mungkin baru sampai taraf awam, maka dinaikkan taraf kita, ya. Untuk dari awam ke thalibul ilmi, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, belajar pelan-pelan. Ya, biar sampai kepada tingkatan thalibul ilmi, pelan-pelan belajar bahasa Arab. Nanti baru belajar kitab para ulama, ya. Belajar fikih, belajar usul fikih, ya, belajar muqaddimatut tafsir, baru naik ke atas mimbar khutbah Jumat. Itu baru khutbah Jumat dulu tuh. Tapi sudah kuasai dulu tuh usul fikih, ilmu fikih, minimal fikih al-muyassar. Ya, sudah dikuasai oleh dia. Muqaddimatut tafsir, muqaddimah tafsir sudah kuasai, sudah baca tafsirnya, baru dia naik ke khutbah Jumat. Dia belajar lagi, terus belajar terus, ya, sampai dia kepada, ya, mengajar dan lain sebagainya. Taib. Jadi mungkin karena ini sudah jam 11, ya, kita sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kita dalam mensucikan jiwa kita. Dan ingat bahwa dasar daripada kesucian jiwa adalah tauhidullah, dan juga kita takut kepada diri kita sesuatu yang buruk. Sebagaimana takutnya seseorang diterkam oleh singa. Kalau kita di depan singa, apa yang kita takuti? Dia akan menerkam kita, dia akan membunuh kita, dia akan merusak kita, dia akan mencabik-cabik kita. Begitupun keadaan hati seorang mukmin ketika melihat perbuatan maksiat. Maka carilah tempat duduk, teman-teman yang menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Hadiri majelis ilmu secara rutin. Sebaik-baiknya amalan adalah adwamuhu wa in qallah. Ya, yang dawam walaupun sedikit, pelan-pelan. Ya, biasakan salat berjamaah di masjid, ngobrol, bertemu dengan orang mukmin, mengucapkan salam, berakhlak yang baik, insyaallah akan terjaga hati kita dari segala perkara-perkara yang buruk. Dan di dalam keluarga kita ciptakan suasana yang begitu indah, dengan cinta karena Allah, benci karena Allah, mentarbiyah istri karena Allah, menjaga kesucian hati suami dan istri dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengikuti ta'lim, menjauhi istri kita daripada medsos yang berlebih-lebihan, menjauhi istri kita dari berinteraksi dengan yang bukan mahramnya, menjauhi istri kita dari safar sendiri, dari keluar rumah sendiri asal-asalan. Tidaklah seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali diikuti oleh syaitan. Istasrafah syaitan.
Nih bagi ibu-ibu, kalau mau keluar rumah izin sama suami. Suami mendoakan, walaupun ke warung doang. Karena di warung nanti ada duda. Iya kan? Di warung ada orang yang kok baik banget, suami saya di rumah nggak begini. Karena wanita itu mudah tergoda. Wanita itu hatinya mudah rapuh sekali. Ya, sampai disebutkan itu adalah sebagai al-qawarir, gelas-gelas yang mudah pecah, mudah kecewa. Biasa, wanita kecewa dengan suami, biasa. Suami ya harus biasa menanggapinya. Kalau wanita meminta cerai 1 hari 5 kali, biasa saja. Bapak nggak usah ikut-ikutan, ya udah saya cerai kamu, talak 1. Ya, ya karena wanita itu memang hatinya rapuh sekali. Makanya para suami harus mengajarkan mereka keteguhan hati, kesucian hati, kalimat-kalimat yang lembut, tidak terburu-buru, ya, kalimat lembut, tidak kasar kepada istri, kepada anak, tidak mudah marah. Itu dasar kemuliaan seorang laki-laki. Bagaimana dianggap pemimpin yang kuat? Yang kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Bagaimana kita dianggap sebagai seorang laki-laki yang baik kalau dikit-dikit istri dihina? Ya, tidak boleh seorang laki-laki mukmin menghina istrinya. Walaupun dia melihat dari istrinya keburukan, dia tidak ridho dengan satu perkara, ada dari perkara lain yang ia suka. Adapun istri, taati suami, ikuti semua perintah suami yang ia suka atau yang ia tidak suka selama berada di atas kebaikan. Ya, apa yang disuka oleh suami dilayani. Suami suka apa nih? Oh, suka istri pakai jilbabnya warna begini. Ya, layani. Ya, suami suka istri itu begini. Ya, kita tahu. Makanya cari tahu apa yang disukai oleh pasangan kita. Itulah keluarga muslim yang mudah-mudahan tidak diikuti keluarga tersebut dengan syaitan. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallim. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sedikit? Fadhal. Semoga kajian kali ini Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan. Allah kuatkan hati kita di atas sunnah Nabi dan di atas manhaj salafus salih, dan kita berusaha maksimal untuk menjauhi semua perkara-perkara yang dapat merusak hati kita, diri kita dari pemahaman-pemahaman yang benar kepada pemahaman yang penuh dengan keburukan. Semoga Allah menjaga kita semua. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.